suku Khuza'ah pun terdiam karena itu memang terjadi. Dan akhirnya Ya'mur pun memutuskan bahwa Qusay bin Kilab berhak menjadi raja Mekah saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul. Hai Dunsana, selamat datang di Aksara Hanan Channel. Makasih banyak buat Dunsana yang udah klik video ini dan mampir ke YouTube channelku. Aku mau minta maaf sebelumnya karena udah lama banget kayaknya ya aku nggak upload video karena ada faktor atau kendala gitu. Dan jadi baru ini aku bisa upload videoku yang terbaru. Nah, di video ini aku mau berkisah bagaimana sejarah kelahiran Rasulullah. Karena kalau misalkan untuk satu video aku ceritain semua tentang kehidupan Rasulullah dari beliau lahir sampai wafat kayaknya nggak cukup. Makanya untuk ini aku bikin per part. Nah, part pertama ini aku mau berkisah bagaimana sejarah kelahiran beliau. Mau tahu gimana kisah selengkapnya? Pantengin terus ya. Adalah Qusay bin Kilab yang keturunan dari suku Fihr atau lebih dikenal dengan suku Quraisy yang mana berasal dari keturunan Nabi Ismail dan juga suku Jurhum. Sedikit cerita tentang suku Jurhum yang mana dulu ada suatu tempat yang hanya ditempati oleh Nabi Ismail dan ibu beliau Bunda Hajar, yang mana di situ ada mata air yang bernama air Zam-Zam. Nah, kemudian ada suku Jurhum yang sedang hijrah dari Yaman, kemudian melihat tempat tersebut dan tertarik untuk tinggal di sana bersama Nabi Ismail dan juga Bunda Hajar. Nah, bertahun-tahun mereka tinggal, kemudian berkembanglah komunitas dan perekonomiannya. Tak lama datanglah suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah bermaksud untuk merebut kota Mekah. Nah, suku Khuza'ah di situ lebih dari 500 tahun mereka menguasai kota Mekah. Nah, pas waktu itu, pas mereka ngerebut Mekah dari suku Jurhum dan juga Nabi Ismail, suku Jurhum sempat menimbun air Zam-Zam. Dan ketika suku Khuza'ah menguasai atau memimpin kota Mekah, mereka selalu membeli air atau membawa air dari luar Mekah. Qusay bin Kilab pun berpikir bagaimana bisa kota Mekah direbut oleh suku Khuza'ah. Ya, walaupun saat itu suku Jurhum dan suku Khuza'ah sudah mulai berbaur karena memang perebutan dari kota Mekah dari suku Jurhum oleh suku Khuza'ah pun sudah berlangsung bertahun-tahun bahkan ratusan tahun gitu. Akan tetapi hubungan mereka tetap berjalan dengan biasanya untuk perekonomian dan juga sosial, kan tetapi tidak pernah terjadi hubungan pernikahan antara suku Jurhum dengan suku Khuza'ah. Saya pun mencoba untuk memperbaiki perekonomiannya dan atas izin Allah Qusay menjadi orang yang terpandang dan juga kaya raya saat itu. Tak lama dia pun melamar anak sulung dari Raja Mekah yang bernama Hubah bin Hulay. Dan lamaran beliau diterima oleh Hulay. Walaupun biasanya lamaran dari suku Jurhum tidak pernah diterima oleh suku Khuza'ah karena tadi ada persaingan walaupun sudah berbaur gitu ya. Tapi memang dari dulu ada persaingan untuk hubungan pernikahan mereka tidak pernah terjadi, dan lamaran Qusay ini adalah lamaran pertama kalinya dari suku Jurhum diterima oleh suku Khuza'ah. Nah, setelah menikah, Qusay pun menunjukkan sikap yang terbaik kepada mertuanya. Dia suka membantu mertuanya, dia sangat menyayangi mertuanya. Kemudian setelah meninggal mertuanya atau Raja Mekah tersebut, Khuza'ah berniat untuk menggantikan posisi dari mertuanya, dan mulailah tuh Qusay untuk namanya kayak promosi kalau aku pantas loh jadi raja gitu. Nah,
Nah, teruslah dia promosi-promosi ke orang-orang di sana. Kemudian yang terjadi adalah keinginannya itu ditolak oleh orang-orang suku Khuza'ah. Ya, kata suku Khuza'ah, mana mungkin dari suku Jurhum memimpin atau menguasai kota Mekah ini, kan nggak ada sejarahnya, sejarah pasca dari mereka merebut ya, maksudnya. Nah, nggak pernah itu jadi raja gitu dari suku Jurhum gitu. Pertentangan, perdebatan, percekcokan, kemudian akhirnya sampai terjadi perang. Banyaklah korban-korban dari perang tersebut, yang mana akhirnya Qusay dan juga tokoh-tokoh dari suku Khuza'ah mencari penengah atau hakim untuk menyelesaikan perkara mereka. Dan ditunjuklah akhirnya Ya'mur, yang mana Ya'mur adalah orang yang dituakan dan juga sesepuh, umurnya cukup tua, ya sekitar 110 tahun. Nah, akhirnya ditunjukkan Ya'mur. Kemudian Ya'mur pun mengumpulkan mereka, Qusay dan juga tokoh-tokoh dari suku Khuza'ah, termasuk dari iparnya Qusay. Nah, dikumpulkan nih sama Ya'mur. Kemudian Ya'mur pun menanyakan kepada Qusay, Qusay, kenapa sih kamu ngumpulin pasukan untuk merebut Mekah? Kemudian Qusay pun menjawab, kita semua tahu dulu sebelum tempat ini dihuni oleh siapapun, tempat ini dihuni oleh Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail adalah kakek moyangku, dan juga beliau menikah dengan kepala suku Jurhum yang juga keturunanku, dan mereka yang membentuk komunitas dan juga perekonomian di kota Mekah. Sedangkan suku Khuza'ah tiba-tiba datang untuk merebut kota Mekah. Suku Khuza'ah pun terdiam karena itu memang terjadi. Dan akhirnya Ya'mur pun memutuskan bahwa Qusay bin Kilab berhak menjadi raja Mekah saat itu. Kemudian dari berapa tahun lamanya kekuasaan di bawah kepemimpinan suku Khuza'ah, akhirnya kembali kekuasaan dipimpin oleh suku Jurhum. Perkembangan Mekah di bawah kepemimpinan Qusay bin Kilab sangat berkembang pesat. Salah satu pembangunannya yaitu Darunat II. Jadi Darunat II itu adalah sebuah balai pertemuan atau auditorium yang sangat besar, tapi tidak dijelaskan berapa luas dari Darunat II tersebut. Yang pasti Darunat II ini sudah menjadi simbol kota Mekah, yang mana setiap peristiwa-peristiwa penting atau pertemuan penting itu harus dilaksanakan di Darunat II. Seperti contohnya ada lahir bayi, kemudian ada acara harus diadakan di Darunat II. Begitupun ada pernikahan dari orang-orang Mekah harus dilaksanakan di Darunat II. Qusay bin Kilab semakin hari semakin renta. Dia pun ingin memilih salah satu dari anaknya untuk menggantikan Qusay. Nah, ada 2 orang anak beliau yang menonjol. Sebenarnya sih banyak ya anak-anak beliau, anak-anak dari Qusay bin Kilab, tapi yang menonjol cuma 2 nih. Ada namanya Abduddar, yaitu Abduddar adalah anak pertama dari Qusay bin Kilab, yang mana memang kalau secara fisik ataupun secara kecakapan berdagang itu tidak mempunyai kelebihan. Makanya anak pertama yang mungkin ya, kalau misalkan orang-orang anak pertama itu lebih dilihat gitu kalau misalkan untuk menggantikan posisi gitu kan ya. Nah, yang kedua ini Abdul Manaf. Berbeda dengan kakaknya Abduddar, Abdul Manaf ini orangnya adalah cakap dalam berdagang, cerdas, dan juga memiliki penampilan atau penampilan fisik yang cukup baik gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, Abduddarlah yang dipilih menjadi raja untuk menggantikan ayahnya Qusay bin Kilab. Nah, sebelum wafat, Qusay bin Kilab itu menulis di sebuah surat bahwa yang nantinya akan melanjutkan untuk urusan dari kepemimpinan kota Mekah jatuh kepada Abduddar. Dan biasanya Qusay bin Kilab pada saat musim panas memberikan jamuan-jamuan atau hidangan kepada para ziarah atau jemaah haji dengan makanan minuman yang gratis. Nah, setiap tahun suku Quraisy itu rajin memberikan sumbangan di sebagian hartanya untuk melayani para undangan atau tamu
dari jemaah haji tersebut atau para peziarah. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebutlah yang diturunkan ke Abdul Dar setiap ada peziarah yang datang ke kota Mekah. Nah, semakin lama seiring dengan waktunya bertahun-tahun Abdul Dar menguasai kota Mekah atau menjadi pemimpin kota Mekah, akhirnya Abdul Dar meninggal. Nah, kemudian dari keturunan-keturunan Abdul Dar ingin melanjutkan atau menggantikan posisi ayahnya, akan tetapi dari keturunan Abdul Manaf tidak tidak menerima atau menolak keinginan dari keturunan Abdul Dar, karena ya pada saat itu kakeknya Qusay bin Kilab memilih Abdul Dar yang memang tidak memiliki kelebihan baik fisik ataupun kualitasnya. Akhirnya kakeknya Qusay memberikan kedudukan itu dan memuliakan Abdul Dar. Nah, semuanya udah didapat nih dari Abdul Dar. Masa sih selanjutnya nanti keturunan Abdul Dar lagi? Ya, harusnya adil dong. Keturunan Abdul Manaf seharusnya yang bisa menggantikan. Akan tetapi itu tidak berjalan dengan lancar. Mereka berdebat, cekcok, akhirnya hampir terjadi peperangan dari kedua keturunan tersebut. Nah, kemudian dari gesekan-gesekan dan pertentangan serta percecokan tersebut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari hakim dan diputuskan bahwa kekuasaan dibagi dua. Untuk keturunan Abdul Dar itu mengurusi dari Ka'bah dan juga Darunat II. Sedangkan dari keturunan Abdul Manaf melayani jemaah haji. Ya pokoknya melayanilah jemaah haji kalau datang ke Mekah itu dilayani, dari makanannya, dari minumannya, gitulah pokoknya. Salah satu dari keturunan Abdul Manaf adalah Hashim, yaitu kakek buyutnya Rasulullah. Nah, Hashim serta saudara-saudaranya ketika memegang kedudukan untuk melayani dari jemaah haji, mereka pun sangat piawai dan juga mudah bersosialisasi dengan komunitas lainnya di luar sana, sehingga Mekah pun menjadi kuat dan juga makmur.